Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi sama aku Emilia Riasa. Nah, di video kali ini aku tuh mau ngurus lagi tentang keuangan ya. Nah, jadi kali ini itu tentang monthly budget kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi sebelum aku ke pembahasannya, aku mau ucapin dulu terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Dan aku ucapin selamat datang untuk kalian yang baru bergabung pada channel ini. Nah, teman-teman, jadi kali ini berbeda ya dari monthly budget sebelumnya atau dari bullet journal sebelumnya kayak gitu. Tapi aku masih tetap menulis untuk kategorinya dan menulis dari Septembernya, maksudnya dari covernya kayak gitu. Aku tetap bikin cover biar aku tuh lebih mudah mengingat saat membukanya kayak gitu. Nah, seperti biasa, pokoknya kalau kalian udah ngikutin aku sejak lama banget, sudah ngikutin aku dari lama, jadi aku tuh udah biasa banget bikin cover kayak gini ya, teman-teman. Supaya apa sih? Supaya kita tuh ingat, nah budget, monthly budget yang ini tuh di bulan apa, kayak gitu. Jadi, aku juga ada evaluasi-evaluasi kayak gitu setiap bulan, apakah kita itu minus atau plus kayak gitu ya, karena itu penting banget untuk kita para emak-emak gitu ya, untuk mengevaluasi pengeluaran kita. Nah, jadi ini aku bikin 2 papan kayak gini ya, teman-teman. Jadi ini tuh kayak semacam quotes gitu. Di sini aku tulis bersyukur atas apa yang dimiliki. Tak perlu iri dengan kelebihan atau keberhasilan orang lain, karena Allah akan mempersiapkan keberhasilan untukmu juga. Nah, jadi ya teman-teman, di sini tuh aku menulis ini biar aku tuh nggak insecure kayak gitu, biar aku tuh nggak iri. Pokoknya tuh setiap quotes-quotes yang aku tulis itu tuh sangat memotivasi aku banget dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi setiap bulan atau bahkan aku kalau nemu inspirasi kayak gitu, nemu kata-kata yang benar-benar membuat aku tergugah, kadang itu dari pak suami, kadang juga dari temen, bahkan kadang tuh datang dari orang tua kayak gitu. Aku jarang banget cari-cari kata-kata kayak gitu ya, cuman mungkin bakal aku saring-saring kayak gitu aja sih. Nah, di sini untuk papan yang kedua itu ada goals, yaitu tujuan aku di bulan ini apa aja. Nah, nanti bakal aku list 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kalau memang aku bener-bener banyak tujuan ya di bulan ini. Tapi aku di sini nggak nulis, bakalan aku tulis nanti aja karena ini masih termasuk privacy ya. Nah, di sini aku itu berbeda banget sama biasanya. Aku ini lagi coba-coba lebih cepet mana kayak gitu, bikin bulet-bulet kayak gini sama yang digaris-garis kayak gitu. Ternyata lebih cepet yang digaris-garis ya kalau menurut aku sih. Nah, jadi ini aku tulis dulu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu juga ada tanggalnya. Jadi aku itu ngikutin kalender yang di kalender ataupun di HP ya, teman-teman, biar nggak selisih gitu nanti. Nah, ini udah berhubung aku bikinnya itu di tanggal 9 ya, teman-teman. Jadi ini aku coret dulu semuanya. Jadi aku tuh bikinnya nggak di awal bulan kayak gitu. Jadi aku bikinnya di tanggal dimana aku upload tentang monthly budget kayak gitu ya. Nah, karena aku itu gajiannya atau dikasih dari pak suami itu tanggal 10. Jadi mungkin untuk tanggal 1 sampai tanggal 10 itu masih masuk di budget bulan kemarin kayak gitu. Nah, ini udah selesai jadi kayak gini. Pokoknya ini aku bikin sesimpel mungkin. Aku hari ini lagi bener-bener kayak males menghias kayak gitu, karena mood itu juga kan naik turun ya, teman-teman. Cuman ini aku udah usahain banget sebisa mungkin aku buat dengan beginilah, pokoknya begini ya. Jadi kita langsung aja masuk kepada intinya, yaitu monthly budget.
Nah, mohon maaf ya teman-teman, di sini tulisannya itu kalian mungkin bosen karena aku tuh nulisnya kayak gini-gini aja, karena aku tuh bener-bener gak bisa lettering ya teman-teman. Kalau kaligrafi insyaallah aku bisa, tapi kalau untuk lettering aku bener-bener gak bisa. Jadi ya udah ini jadinya tuh kayak gini. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk pendapatannya, yaitu pendapatan 1.500.000. Nah, kenapa nih teman-teman, padahal kan gajiannya masih besok ya, ini kan baru tanggal 9 gitu, kok aku bisa tahu gitu, dikasihnya 1.500.000 kayak gitu, karena itu memang udah, patokan setiap bulannya ya teman-teman. Kalau memang, bakal turun, itu pasti sebelumnya Pak suami itu bilang dulu, karena aku selalu menyiapkan monthly budget kayak gini untuk, videonya ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau misalnya naik, Pak suami nggak pernah bilang, tapi kalau memang turun, Pak suami bilang kayak gitu. Karena Pak suami tahu aku bakal bikin monthly budget sebelum, eee, hari H gajian gitu maksudnya. Oke, lanjut aja, di sini pendapatan 1.500.000 aku selalu bagi 2, yaitu 80% dan 20%. Nah, jadi 80%-nya itu kebutuhan wajib ya, teman-teman. Yang pertama itu ada sinking funds, itu 250 dan aku bakal bagi menjadi, 6 kategori ya itu. Jadi di sini ada Idul Fitri, Lebaran, darurat, orang tua ya, mama dan mae, langsung ada skincare juga. Nah, kemarin itu kalau untuk bulan kemarin, anggaran untuk skincare itu tuh bener-bener nggak ada ya, teman-teman, karena skincare juga masih ada kayak gitu dan sekarang itu udah mulai menipis. Jadi skincare aku budgetin karena anak aku udah nggak pempesan lagi. Jadi uang pempes itu bisa aku, alokasikan untuk anggaran skincare kayak gitu. Nah, terus untuk bulanan itu ada 300. Jadi kalau kemarin aku itu, langsung kumpulin, maksudnya aku langsung jadikan satu kategori dan sekarang tuh aku bagi menjadi 3, yaitu kamar mandi, bumbu dapur, terus gula kopi dan lain-lain kayak gitu, aku bagi masing-masing itu 100.000 ya. Jadi nanti di dompet pokoknya nanti aku juga mau, ganti kategori-kategori yang ada di dompet itu ya, teman-teman. Nah, terus di sini ada minggu 1 sampai 3 itu masih sama budgetnya, 150-an. Terus ada minggu keempat itu juga masih sama 200.000. Terus di sini tinggal kita bagi yang 20%, itu kira-kira untuk apa ya teman-teman. Jadi ini untuk kebutuhan lainnya seperti SPP dan iuran kakak, itu anak aku kelas TKA ya kayak gitu. Walaupun ini pandemi belajar di rumah, tapi kita tuh tetap bayar SPP kayak gitu karena bu gurunya kan juga menyiapkan fotokopian dan lain-lain gitu ya. Nah, itu 90.000, terus ada harian 100.000, ada sedekah 30.000, jajan anak 70.000 dan uang parkir 10.000. Jadi, harian ini ya teman-teman, aku tuh harian jajannya itu nggak selalu jajan tiap hari kayak gitu, enggak. Kalau dipikir tiap hari itu 3.000 satu hari ya teman-teman, karena aku tuh kadang beli tepung sama apa gitu, jadi aku olah sendiri kayak gitu, aku frozen, terus besok tuh tinggal goreng kayak gitu aja. Pokoknya kita jadi ibu rumah tangga itu harus bener-bener cermat dan cerdik ya teman-teman, supaya apa, supaya kita itu nggak kebobolan kayak gitu ya. Nah, untuk jajan anak 70.000 ini juga tuh untuk khusus kalau jajan di luar konter ya teman-teman, maksudnya kalau lagi di depan anak-anak itu memang jatahin sama bapaknya sama ayahnya itu ngambil aja uang di toko masing-masing 10.000 dalam satu hari. Tapi aku juga perasaan ya teman-teman, enggak selalu setiap hari ngambil kayak gitu, enggak. Nah, di sini lanjut lagi, ini untuk, dompetnya kayak gini, dompet keuangan aku tuh mau ganti ya teman-teman, mau mengganti kategori. Sebenarnya nggak ganti, cuman ada yang aku hilangin kayak gitu aja sih. Tapi biar lebih rapi lagi aku ganti karena kemarin warnanya juga udah buluk-buluk banget kayak gitu. Nah, ini aku sobek-sobek dulu ya teman-teman. Oh ya, ini banyak banget yang nanyain, dompet ini nih carinya di mana Kak, yang warna hijau ini nih, carinya di mana, namanya apa sih, kayak gitu. Pokoknya nanti udah aku taruh di deskripsi ya.
itu udah aku taruh, namanya tuh expanding file. Nah, jadi tuh ini alat tulis kantor kayak gitu ya teman-teman, nyarinya bukan di dompet-dompet kayak gitu, bukan, tapi ini tuh sebenarnya alat tulis kantor kayak gitu, untuk menyimpan nota-nota atau pokoknya memo-memo yang bener-bener penting kayak gitu ya sebenarnya. Tapi di sini bisa juga digunain untuk mengatur keuangan juga biar lebih ringkes kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku masukin satu persatu semuanya, pokoknya itu mudah banget ya teman-teman. Kita juga ini dapat ininya, dapat untuk labelnya kayak gini. Jadi kita tuh nggak perlu motong-motong nyamain kayak gitu. Tapi ini untuk 2 kali pakai aja, dan ini udah aku yang pertama udah pernah aku pakai, dan yang sekarang ini udah habis ya. Jadi aku kalau mau ganti aku harus potong-potong sendiri, harus ini ukur-ukur sendiri biar sama kayak gitu. Nah, ini udah hampir selesai nih teman-teman. Pokoknya kalian jangan lupa ya, kalian bisa klik link di deskripsi box, sudah aku taruh di situ ya. Nah, ini dia udah selesai untuk kamar mandi, terus bumbu, medang, aku bilangnya medang ya teman-teman, terus di minggu 1, 2, minggu 3, dan minggu 4, terus ada SPP iuran, harian, sedekah, jajan, dan parkir. Pokoknya ini semuanya udah aku taruhin label-labelnya ya. Nah, itu untuk slot yang di belakang itu untuk nota-nota aja sih sebenarnya. Nah, ini dia udah, pokoknya udah lengkap. Jadi ini udah selesai ya teman-teman. Tuh, jadi dia tuh ini tuh anti air kayak gitu loh teman-teman. Jadi nggak khawatir gitu kalau memang pas hujan dan nggak ada plastik untuk menutupi dompet kayak gitu ya. Tuh, ini aku tuh baru ngeh kalau namanya tuh expanding file. Banyak banget pokoknya yang nanya, aku tuh lupa namanya apa. Jadi sekarang udah ingat, dan aku udah taruh linknya di deskripsi. Kalian yang penasaran bisa langsung aja klik linknya ya teman-teman. Nah, tuh lihat kece banget dong. Ini tuh gampang banget tuh, kecil gitu di tangan, dan dia tuh juga masuk di tas kayak gitu ya teman-teman. Jadi lebih mudah kayak gitu dan lebih ringkes ya. Ini juga ringan, nggak berat banget kayak gitu. Nah, ini teman-teman udah selesai, mungkin segini aja video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen, dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan video baru dari aku. See you next time. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.